Ya. Papa Jidan, apa kabar Pap? Wih, ngantuk gue. Loh, ya gimana nggak ngantuk? Makan sushi, makan nasi kuning, gimana nggak ngantuk? Alhamdulillah, rezeki itu dari mana aja, bukan cuma berbentuk uang, tapi berbentuk makan. Iya. Ini gue tinggal seminggu aja lu udah pada begitu semua itu. Apaan? Badannya udah pada melar-melar semua. Saya lagi diet. Makannya kagak diet. Diet cakiting saya. Diet apaan? Ada program mau gini apa namanya syuting film. Film apaan tuh? Hah? Film apaan? Film dokumenter. Gue kira lu mau bikin film flora dan fauna. Ini tawaran lagi nih, makanya kafe-kafe saya tinggalin. Tapi gue karena ada tawaran film lagi saya dari universitas anak-anak kuliahan. Oh iya. Jadi lumayan lah biar bisa lihat dede-dede kinyis-kinyis. Anak gue juga lagi bikin itu ya film pendek tugas dari sekolahnya. Bener, dia kan sekolah di broadcast. Iya. Gue bilang ya udah. Emang film pendek bisa ditonton, itu kan cuma foto kalau film pendek. Bukan gitu juga cakiting. Berarti pendeknya cuma cut. Bro, Lu kira zaman SD yang bayar gocap yang dikeker. Coba itu. Itu mah hadiah dari Mekah itu zaman dulu. Itu mah Vivinder namanya. Tapi gue sih anak lu kenapa kok? Anak sekarang kagak kenal. Gak ada cakiting, kagak ada yang kenal. Nggak ada satu lagi bos bro. Jangan dipegang gagangnya begitu. Muter filmnya muter. Yang kasetnya bulat gitu bulat. Itu gue dulu dikasih mangkong gue pulang oleh-oleh dia pergi haji. Yang pergi haji yang begini cekrek air salah gitu. Ada tuh salah yang muter lagi gerak dia. Gerak ada lagi. Tapi gue salut nih Cak. Jigo. Si Papa Jidan tumben buka kafe sore-sore. Iya. Lu ngebut tadi di jalan? Kagak. Bini gue lagi ke rumah adeknya. Coba itu. Gue kira lantaran ada yang ulang tahun. Enggak, ini baru tahu tadi. Setelah kita pesan sushi. Selamat ulang tahun buat anaknya Haji Beno yang ke-14. Haji Beni, Haji B ya. Yang ke-14. Sukses selalu ya, Nek. Iya. Terus lagi ininya itu lagi sedang-sedang nih. Ini kan lagi viral masalah akhlak di jalan nih. Lu tuh. Gue salut makanya sama lu Pak. Lu tuh kalau jalan di jalan lu nggak pernah ngebut bawa motor, gue salut tuh. Kagak ada yang ngalahin kecepatannya. Kagak cepet. Kelambatannya cing. Kelambatannya kagak ada yang ngalahin. Lu bagus banget di jalan. Bukan ahlak gue yang bagus, motornya yang jelek. Coba itu. Gila, motor tahun 2005 bos bro, gila bener. Murah amat 2005, gue gorengan aja sekarang 2003. Bukan gitu juga aturan main nih. 2005 tahun 2005 kemarin. Itu motor belum udah minta diganti, tapi kayaknya yang lain pada ini mental semua gitu. Balik lagi ke dealer. Nggak tahan lah perlakuan gue sama. Mereka tidak tahan diperlakukan oleh gue. Soalnya kan lagi viral tuh, lagi rame masalah akhlak di jalan. Iya, akhlak di jalan. Cuman gara-gara nggak bisa nahan emosi sampai pemobil nabrak pemotor. Iya. Akhirnya sampai jadi kasus. Iya nggak? Akhirnya sampai dia mau menyerahkan mobilnya sama rumahnya tuh biar damai. Nah itu gara-gara akhlaknya nggak dijaga tuh di jalan. Mobilnya cuma 100 juta, motornya 500 juta. Mahalan motornya yang ditabrak. Yang gue heran, kalau ada kejadian kayak gitu kenapa ya? Mobil kalah melulu. Pernah gue di suatu kota nih bro, ya di sana deh di Kalimantan Selatan nyebrang sedikit. Jadi Kalimantan nyebrang langsung Brunei deh. Jadi TKI. Bukan di Indonesia kejadiannya. Ada namanya Kabupaten Kota Baru. Lu cari di peta. Gunungnya Bamega. Kota Baru, Gunungnya Bamega. Gimana caketing? Jadi tuh gue ceritanya naik mobil rental, iya kan? Tiba-tiba gue kan santai tuh ngantuk-ngantuk kan. Jemput dari bandara gitu kan, ngantuk-ngantuk begitu, ada yang nabrak jeder di belakang. Motor nabrak nenek-nenek. Gitu. Ya mobil rental turun dong, iya kan, turun. Semua orang yang ada di situ bilang iya nih memang nenek-nenek yang salah, kan gitu kan. Dibawa lah itu ke rumah sakit ke dokter, iya kan. Sampai di dokter bukannya apa, bapak gimana nyetir begini. Coba itu sampai satpam. Jadi selalu tuh mindsetnya kalau mobil ketemu sama motor pasti yang salah mobilnya. Iya, orang motor ketemu pejalan kaki, yang jalan pejalan kaki, yang motor.
Naik sepeda dulu dong, Bang. Sepeda, sepeda. Yang salah sepeda. Motornya. Yang jalan sepedanya kalau jalan kaki. Sepeda sama motor yang salah motornya. Padahal belum tentu kan ya. Bener, gue dua kali ngalamin mobil gue ditabrak di Bintaro sektor 4. Arah mau ke Mitra 10 apa namanya tuh? Pondok Aren. Iya, Pondok Aren, ada namanya apa itu? Pondok Betung. Nah, Pondok Betung tuh jalan Pondok Betung gue sebut jalan neraka buat gue. 2 kali mobil gue ditabrak. Waktu gue pakai Swift lagi pas ada polisi tidur di depan musola, ya gue ngerem ya pelan-pelan. Mobil gue ditabrak sama motor, cewek kagak pakai helm. Alah. Iya. Kakinya nepak kagak? Nah, mau orang siang-siang. Gue turun ya, dia pegang handphone ternyata 2 biji kan. Itu akhlak juga itu. Dia bilang gini, "Bapak gimana sih ngerem mendadak?" "Bagaimana ngerem mendadak? Lagi ada polisi tidur," kata. "Elunya aja yang meleng," gitu begitu. Ya bangunin dulu Pak polisinya. Coba itu. Orang lagi rebahan. Yang kedua, mobilnya lain lagi nih. Baru 2 bulan gue lewat situ lagi Pondok Betung. X-Cross tiba-tiba ada motor. Nah, anak SMA lagi mau ujian, malam-malam nyenggol motor lagi parkir, mentalnya ke mobil gue depan. Hancur ringsek ya kan. Untungnya tuh orang ada yang tahu, anaknya si papa ini, gue dianterin ke bapak itu, gue datang ke sana. Kagak taunya tuh anak broken home. Ya. Udah punya bini. Lulus ujian udah punya bini. Broken home udah punya bini. Bapaknya, iya kan. Tapi ternyata udah punya bini juga, lulus sekolah belum. Coba itu. Gue yang kita urusan, kagak taunya bapaknya wartawan juga kan. Sesama wartawan kita kagak enak jadi ya kan. Pak ini bagaimana urusannya? Bapak gimana? Bapak nggak ke polisi aja? Ya saya mau ke polisi, bapak anaknya patah itu. Gue bilang bagaimana saya mau bawa? Gue bilang gitu ya. Ya udah Pak, ganti uang asuransi aja, asuransi doang akhirnya. 300.000. Iya, jadi makanya kadang-kadang memang kita udah hati-hati nih di jalan. Kita udah orangnya lain kagak hati-hati. Ini Papa Jidan kebangetan hati-hati. Makanya datangnya telat mulu. Kan udah gue bilang. Anti air. Motor gue nyantai. Tuh motor nggak bisa dikasarin. 40 lebih dikit udah perutulan tuh umurnya. Tak. Gue taunya kalau penlayangan ada benang gelasan tuh anti air. Iya 24 dulu dibilang di tempat gue. 24. Ini ngapain motor lu anti air? Maksudnya bagaimana nih? Lu kena air mati. Kena air mati. Makanya gue bilang udah ngeri, kalau hujan udah ngeri gue. Enggak tahu datang atau enggak deh. Ya kalau gitu kalau lo tahu kena hujan mati, lo bungkus aja pakai plastik biar aman. Udah kabelnya kata si tukang apa namanya bengkelnya, Pak ini nih kabelnya ditutup sama plastik, sama aja. Tapi belakangnya sudah gue tahu bos. Lu press laminating. Coba itu. Lu bawa ke Anto yang gitu-gitu dia buset montir. Cita-citanya punya bengkel. Iya, bro. Bengkel. Salah satu akhlak juga, bro. Ini si Anto ini nih ya. Kalau naik motor, operator kita nih, ada genangan air. Ini kan musim hujan nih. Ada orang di pinggir jalan cepretin sama dia. Coba itu. Itu akhlak juga tuh. Jangan. Kadang-kadang udah tahu genangan air main hajar aja cuprar. Itu bagus juga cakiting. Maksudnya kalau nggak dicepretin kan gak dudampi baju tuh orang. Terbau masuk angin makanya. Tapi gue senangnya kalau naik motor itu kalau hujan kita nggak kepanasan. Kalau panas kita nggak kehujanan. Oh jangan mentang-mentang habis nasi kuning gue nggak dibikinin kopi di Cafe Benz nih. Kopi dong. Gue dari tadi juga udah nungguin ini kagak. Udah semenjak viral itu udah susah bro. Iya kita sendiri yang kudu ngelayanin. Kan gue mau bikin. Viral nih sekarang. Bukan gitu. Gue mau bikin warga sini tuh kantin kejujuran sebenarnya gitu. Kejujuran apa kantin kemalasan? Percuma gue ngambil asis ya bang. Tuh anak kacau percuma. Ogah ngelayanin tapi mau untung nih. Kejujuran aja orang gue di sini itu kok apa namanya nggak nyari untung gue, non profit gue di sini. Jadi asal zero aja. Asal zero aja. Kagak zero utang. Nggak ada utang gitu. Jadi perputaran cash flow-nya itu tetap jalan. Cuma emang kagak ada untung udah. Adanya asih, untung nggak ada. Nah ini masalah tadi kita kembali di akhlak di jalan nih. Gue tuh paling demen nih, ya kalau begitu ada orang lagi di depan gue naik motor ngerokok, itu pasti gue tegur. Dia di depan lu. Makanya gue tegur. Parah itu parah.
Celana gua aja pernah bolong. Lu lagi naik motor, dia naik motor di depan gue. Dia di depan. Bukan depan gue. Jadi dia di tang bensin kalau mau foto motor lu caket tinggi kayak 100 ya. Jadi depan lu tuh duduk kayak tuh noko gitu. Kagak begitu, lu mah terlalu ekstrim sih mikirnya. Lu kira ini apa namanya? Motor gue tangkinya kagak di depan kayak lu, Cak. Iya, tangki dia di pantat. Masa iya orang rokok di pantat? Jadi gue masih tegor gitu kan. Kalau anak kecil gue panggil Dek. Kalau agak gedean Mas, kalau enggak Bro. Apinya tuh kemana-mana ya. Kalau cewek kinyis say. Iya. Tapi ada juga pernah gue tegor gitu malah kabur. Wow, jangan ngacir. Lo disangka ini sih lo, apa namanya, rambut gondrong, kulit gendut kayak ini, kayak yang apa namanya. Tapi kalau yang punya akhlak, dia pasti langsung minta maaf, langsung dimatiin. Lo nya? Rokoknya masa gue. Coba itu. Lo nggak jelas. Apalagi kalau gue lagi mau cek. Bang maaf nih bangnya ditusuk. Kalau gitu dia berarti manusia radial ya. Radikal. Iya, manusia radial. Lu aturan lu ingetin. Bang, lu naik motor jangan ngerokok. Iya. Ntar mati lu. Iya. Gue bawa korek kok. Coba itu. Bang sini bang, kita ke warteg ya gue siram pakai air panas. Kan dia bilang gitu, kan gue kayak tadi tuh Cak, Bang jangan rokok ntar mati lu. Tenang kok, gue bawa korek kok. Enggak, lu gue matiin Bang. Kagak gitu ya, ini ya buat apa namanya semuanya ya. Karena baranya itu ke belakang, masalahnya kena angin ke belakang. Kita ada akhlak harusnya di jalan kan, jalan itu kan punya. Jadi deh lo kalau emang mau ngerokok kali ya, boleh gue sih nggak masalah, tapi pakai helm full face. Iya, jadi dia ngisap sendiri api. Gak kerepotin orang. Iya dong, harus begitu. Itu satu ya. Enggak, gue bingung kalau zaman sekarang orang masih ngerokok sambil naik motor. Kayak apa yang dinikmati? Iya. Kan pakai masker sekarang mah. Nah itu kadang masker gitu loh dipelorotin. Coba itu. Takutnya 250.000 dendanya. Dendanya 250.000. Dipelorot. Dan ternyata emang ada aturan undang-undang naik motor, naik mobil, ngerokok tuh nggak boleh. Nggak boleh. 750.000 dendanya. Iya. Iya kan? Nah kadang juga yang dari mobil suka gitu, buka kaca jendela, jangan ngerokok, ya apinya dikeluarin. Gue tegur juga. Kadang-kadang kalau nggak dia begitu, dia kesal, ya gue balikin lagi kan, lempar lagi ke mobil dia. Dia bilangnya begini bro, saya bukan naik motor sambil ngerokok, saya ngerokok sambil naik motor pak. Duduklah ngerokoknya. Sama aja pak. Tapi ada itu satu yang naik masalah rokok. Mudah-mudahan sama Abang Noni nggak ada yang kayak begitu tuh. Karena operasi Jebra kemarin kayaknya salah satunya buat ngelanggar itu deh, buat Pak udah pakai masker semua, masker sih. Dipelorotin, maskernya ditaruh di dagu. Kalau gitu gini aja ya, bikin aja peraturan lah, emang udah harus pakai masker. Ada apa setelah Covid ini pun memang diharuskan harus pakai masker. Jadi nggak ada ngerokok, bos bro. Kebiasaan. Tapi dipelorotin tetap. Makanya gue demen kayak lu tuh. Helmnya full face gitu. Jadi dia ngerokok isep sendiri deh tuh asapnya. Coba itu. Nah ada lagi juga nih motor yang knalpotnya bising. Oh iya tuh brepek dibobrok katanya. Kalau motornya emang motor gede, emang pasti bunyinya gede, wajar. Ini kadang-kadang motornya ceking, knalpotnya gede banget, pengang lagi kan. Kata dia gini, bos bro, jadi keluarga saya biar tahu, saya masih ada 20 km di sana tuh, kedengeran di rumahnya. Bentar lagi pulang. Nah, pagar dibukain. Bapak lo pulang, bapak lo gitu, bos bro katanya. Itu knalpot apa rebana biang? Tadi gue denger cerita soal rebana biang. Kata zaman dulu tuh di Cinere dia main. Jam 2, ya dia belum pulang tuh, katanya suaranya kata engkongnya udah sampai di rumah dia. Lu bayangin dari Cinere sampai Ciganjur nyampe. Coba itu. Ya itu memang kadang-kadang kan kita di jalan tuh bukan punya kita sendiri tuh, punya umum. Satu lagi tuh yang sering banget tuh, ya kan? Katanya gue denger tuh ada konvoy. Emang lu udah bisa denger Cak sekarang? Gue denger ada konvoy bayaran buat ngawal ambulan. Emang ada? Ada aja. Gitu. Itu kadang-kadang pengawalnya itu justru malah lebih membahayakan. Nih misalnya gini kan ya. Ini mengantar ambulan. Wow, Lu jadi jenazahnya Pak.
reproduksi. Iya, kadang-kadang gue nggak habis pikir juga kan ya. Istilahnya dia ngawal orang yang udah meninggal istilahnya supaya selamat ya. Buru-buru oke, tetapi jangan sampai kayak ekstrim gitu ya. Tiba-tiba malang di pertigaan dan nutup orang tiba-tiba aja deh. Oh, kadang-kadang kakinya suka nendang-nendang tuh kan. Nah, itu iya maksudnya ya kalau emang misalnya orang dalam keadaan bahaya, misalnya sakit keras, darurat dan sebagainya harus segera ke rumah sakit gitu ya. Iya, yang kesian kan begini, udah ngawal jenazah malah dia bahaya, malah dia celaka di jalan kan, jadi malah jadi repot semuanya. Gue pernah nih pengalaman pribadi, encing gue mau wafat kan, mau dikuburin tanah kusir dari pemulang. Lah itu ambulannya gue kejarnya susah banget, ambulannya ngacirnya kenceng bener. Jangan-jangan dia memang dulu lulusan F1 kali tuh supirnya. Susah ngejarnya, harusnya kan udah jangan terlalu kencang, yang ngikutin banyak gitu. Akhirnya ketinggalan, kepotong lampu merah. Lah ini malah ngebut ambulannya. Ya kalau di daerah-daerah lain yang kalau gue lihat itu untuk pengawalan orang meninggal itu cuma justru malah dilambatin, penuh dengan hening, apa namanya, penuh dengan husu gitu ya. Iya, jadi kan bisa enak sambil salawat. Sambil salawat. Ngebut swing. Ya nggak tahu juga ya Pak. Emang disegerakan untuk dimakamkan iya, tapi kemudian juga nggak begitu juga. Nah ini buat abang None nih yang mungkin pengawal ataupun yang bawa mobil jenazah, yang mulai sekarang jangan sampai ngacir ngebut gede-gede kenceng-kenceng banget lah. Ya gak? Yang penting sampai di tujuan dengan selamat semuanya, baik pengantarnya juga. Jangan sampai bawa mobil jenazah, jenazahnya nambah lagi. Itu kan bahaya. Bahaya gitu. Terus ada juga apa? Yang pakai sirine motor biasa. Wah, boleh banget itu gua. Apa? Lobster apa namanya? Banget tuh gue. Boster ya, boster. Gitu kan. Gua kira polisi nih mau lewat, ambulan mau lewat atau apa gitu kan. Ini mana dia motornya kan ceking gitu. Lo kalau ceking jangan nunjukin ke gue, ke Anto sana nunjukin. Coba itu. Kita habis makan sushi sama nasi kuning. Tinggal ngopi. Ada aja di jalan. Udah mama, udah tuh begini lagi ada aja. Tapi lu jangan nyalain mama melulu lo, iya kan? Mama kan katanya belok kiri ngasih sen ke kanan. Sekarang mereka udah pada patuh-patuh. Patuhnya gimana? Dua-duanya nyala. Itu lagi konvoy. Yang bisa begitu motor gue bisa begitu tuh, lampunya nyala dua-duanya. Nggak semua motor bisa, motor lu nggak bisa tuh, Cak. Kenapa ya? Ya cepet. Bisa kalau konslet. Habis kehujanan. Gue pikir karena teknologi, karena konslet. Lo kalau bisa begitu lo racik tuh bisa dimodifikasi sama Anto. Dia biar operator band jago montir dia. Jago, bisa bener motor kita. Gue pikir gue udah sengsara banget bawa motor tua ya. Ada yang lebih tua lagi. Tapi kategorinya dia motor anti. Motor anti kategorinya, jalan bener. Ganti air aman deh. Motor gue tahun 2015 aja kalah ngacir sama dia. Gue ngikutin kan pelan-pelan ya dia harusnya. Dia mau ngacir kenceng bener. Gue ngajak ngebut. Coba itu. Rem leblong. Ini dari YBS ya sama Yamin Sueb. Kita mau ke Benz Radio mau siaran. Iya. Gue ngikutin dia dari belakang, dia yang tahu jalan ya. Dia ngebut kenceng banget. Lah padahal kan siarannya jamnya bareng sama ya. Biar dia sampai duluan juga. Itu bawaan motor tempo dulu tuh begitu, bro. Lu jangan salah. Iya kan? Itu motor lu turun bro. Bawaan motor zaman dulu tuh begitu. Bung bung bung. Zaman-zaman kampanye tahun 80-an justru meng gitu. Nah, itu udah kagak ada lagi tuh zaman sekarang. Udah ada. Tapi kalau emang ketangkap polisi itu motor knalpot bising gitu, itu pengemudinya itu suruh duduk dekat knalpot terus digas sama digituin loh hukumannya. Oh, jadi suara knalpotnya jadi kecil? Kagak pecah gitu. Itu yang punya motor suruh dengerin tuh, lu pengen nggak tuh gitu. Enggak, gue kira kalau udah didengerin sama dia jadi kecil suaranya. Gue kadang-kadang bingung. Iya. Tujuannya apa dibobrok itu knalpotnya? Bukan bobrok, dia beli knalpot racing aja. Oh, iya. Yang salah sebenarnya begini, sebenarnya gampang solusinya. Tutup aja tuh pabrik knalpot casingnya, ya. Jadi nggak ada yang beli. Di sweeping aja, di sweeping. Iya. Di sweeping sama sebenarnya kayak minuman keras ya nggak? Kayak minuman keras nih, orang dilarang minuman keras, pabriknya ya tutup. Iya. Biar repot amat. Jadi lembekin sama dia. Minumannya pakai tape ya, pakai ragi. Macem-macem.
Nah kalau kadang juga ada tuh bukan motor doang, Cak, mobil. Itu mobil pribadi atau sipil nggak boleh tuh pakai strobo begitu tuh. Itu nggak boleh tuh sebenarnya. Kenapa? Iya, itu hanya memang mobil petugas beneran yang boleh. Iya kan, emang ya kalau kita, gue pernah nanya ya sama orang-orang petugas, ada bedanya antara bunyi suara ambulan, suara pemadam kebakaran, sama suara satu lagi apa ya? Itu yang pengawalan. Jadi forerunner. Itu beda tuh suaranya. Forerunner sama forever gimana itu? Coba itu. Nah yang gue bingung, motor pakai suara ambulan. Oh berarti dia pengen banget jadi supir ambulan. Ngapain cita-citanya? Nguing. Pakai motor gue jadi bingung. Itu suara ambulan apa suara mobil polisi ya? Nguing. Gue yang tahu mobil ambulan bunyinya ngibul. Itu tergantung. Tapi kadang ini juga, Cak. Kadang kalau lagi macet nih, Cak, gue lihat nih ada mobil ambulan nih kan. Nah, dia nyalain lampu hazard. Nah, gue juga ikutan tuh di belakang lampu hazard. Jadi gue ikut jalan. Iya, jalan. Itu manfaatin situasi. Iya. Nah, begitu lu mau belok kiri, dia belok kanan, lu matiin. Rombongannya bingung kali ya. Ini tadi perasaan keluarga kita kagak punya mobil itu kan ya. Ngapain buru-buru di jalan tuh terobos lampu merah kenapa? Kalau ada ya, kalau nggak boleh, emang ada peraturannya boleh dia utamakan, dia boleh masuk jalur busway, boleh. Kalau di emergency boleh gitu. Kayak tadi gue di jalan di Pasar Minggu, ambulan namput baru busway. Sebelahnya jalur biasa padahal kosong, di sebelah busway. Busway ngetem nungguin penumpang tabat. Coba itu. Kagak ngitung supirnya, nggak jago. Ya kadang-kadang gue juga nggak habis pikir nih. Ya jalan di lampu merah nih. Motor kan, dia kan. Ya gue santai aja. Ya, pasti lu di lampu merah sono juga berhenti juga. Bener, dia berhenti, gue sampingnya lagi nyusul. Salah satu akhlak lagi di jalan itu banyak banget motor ya. Itu suka nerobos lampu merah. Iya, kalau sepi itu terutama begitu. Iya, jadi ada ceritanya juga itu zaman dulu. Kan ada supir taksi juga katanya diceritain. Gimana itu? Ya, ini lampu merah, Pak. Kan ada penumpang protes gitu. Kenapa ya gitu? Saya diajarin abang saya begitu, kalau lampu merah jalan, kalau lampu hijau berhenti katanya. Coba itu. Abangnya pasti supir Metro Mini itu. Iya. Begitu lampu hijau dia berhenti bener. Loh kok berhenti, Bang? Lampu hijau, takut abang saya lewat. Kan abangnya supir Metro Mini. Wah, gitu. Ada yang cerewet banget, belum apa-apa udah ngelaksonin. Gue udah di pinggir banget, gue harus ke pinggir lagi, gue bilang gitu kan. Udah ke pinggir banget, diklakson tet. Nah, sama kemarin kalau kan ke kanan, lo kan nyusul sebelah kanan, motor juga begitu. Iya deh, jangan-jangan mau nanya, itu juga pernah ada kejadian begitu tuh. Tet, apaan sih orang, gue pinggir lagi, tet, minggir lagi, dia pinggir lagi kan. Saya mau nanya. Kadang-kadang dia mau nanya sama lo. Itu motor tahun berapa? Tertarik deh motor lo. Kalau dia mau nanya yang motor baru kan pakai motor baru. Ini matiin motor ini gimana? Gak pakai kunci ya motor sekarang. Gak pakai kunci, matiin gimana? Pernah gitu ya. Ada orang yang motor gede kan. Bang, kenapa lo? Hei, motor gua nih. Iya, kenapa? Lo bisa nggak taruh mata ini? Bukan begitu joknya. Gimana? Woi, lu pernah naik motor gede kagak? Sombong itu. Wah, sombong amat. Pas begitu jatuh nyungsep, lu sih sombong. Bukan begitu, gua nanya, lu pernah tahu kagak matiinnya gimana? Telat. Nah, itu kejadian juga kan di Padang sana kan. Konvoi motor gede, ada orang dikelaksonin sampai minggir-minggir sampai jatuh. Dia nanya juga itu, lu tahu kagak cara matiinnya? Bukan, itu mah beneran. Itu orang digebukin karena ya biasa kayak anak-anak apa namanya? Tawuran STM kan, begitu banyak berani kan, itu orang cuma 2 digebukin nih, kagak taunya kan kenapa sih, itu angkatan yang digebukin kan, ditangkep lah akhirnya tuh, yang konvoy ya kan, motor-motor gede. Apesnya lagi ternyata saat disita sama polisi banyak yang bodong. Nah kalau orang kaya aja punya motor bodong, ya nggak kagak mau bayar pajak, bagaimana orang susah? Orang kaya aja duitnya lebih kagak mau bayar pajak. Itu waktu kelahirannya tuh kurang bener motong. Ini bukan
bukan masalah pusar. Potong hari-harinya pakai pisau roti. Enggak, gue kadang-kadang bingung. Motor bodong gue kan. Ini di mana bidannya sih? Gue malah mikir beda lagi. Ternyata pelawak Indonesia orang Betawi kaya bener ya. Kenapa? Banyak banget ya mobil bodong, motor bodong. Gue hampir mau turun. Pak, gue demen tuh. Kafe lu muterin lagu Anak Menteng. Anak Menteng, gue gak tahu. Hanya sok aksi jalan tentang zaman-zaman Anak Menteng. Anak Menteng lu fenomenal juga. Sinetron legenda juga tahun 96 97. Nah, itu gue tuh sempat main tuh sama anak Dubes, sama Job Dubes, sama Romi Dubes. Nah, itu juga tuh adegan waktu tawuran itu udah kayak beneran. Lari di Kuningan, pasar festival tuh. Iya. Itu kagak pakai disetting pakai izin petugas atau enggak. Main tawuran kayak bener pada nyebrang mobil pada kaget. Tapi dulu juga anak-anak Menteng daerah situ kan paling juga gede ngebut pakai apa namanya kalau kita lihat zaman dulu mobil ya, motor trail, tapi nggak se begajulan kayak sekarang. Gitu. Ini kalau gue lihat acara-acara TV yang malam-malam tuh, yang masalah polisian, itu banyak banget anak-anak motor begitu malam pada mau tawuran, bawa celurit. Itu kan akhlaknya kagak ada. Dia mau ngapain? Mau celakain orang gitu kan? Oh iya, geng motor. Geng motor. Gua capek banget dah. Weh, Bang Haji. Gua goes. Weh. Malam-malam naik sepeda. Bukan dari pagi gua jalan, buset. Gua dari pagi. Tar dulu. Ini berapa kilo tuh gua jalan? Emang goesnya sampai lama gitu sampai karena nyasar nih Pak Haji. Gak tahu pulang. Gara-gara Google Map. Karena Google Map itu hati-hati nih. Banyak orang nyasar gara-gara Google Map. Kayak kemarin gue nyari Sanggar Rembana Biang itu nyasar-nyasar. Enggak gue goes dari rumah. Berangkat abis subuh itu jam 6 gue jalan. Jalan terus gue muterin dari sini start sampai ke Kota Tua. Oh, itu tua tuh kota ASEAN bener. Giginya tinggal dua nggak? Mencok di jendela. Coba itu. Langsung nyambung ya lagunya tuh. Terus gimana pengalaman nih? Gua naik sepeda Kota Tua, gua muter. Terus gua ke Ancol. Terus gua kecapean. Nah, terus ngopi. Ada warung. Nah. Gua tidur. Lu bukan minum. Coba itu. Kagak begitu. Beli di warung beli. Dan tidur di warung nguasain banget. Ada warung di situ. Gua tidur. Episode yang lalu, ini kan tadi abis naik sepeda ada warung dia tidur. Episode yang lalu nonton bioskop di depan dia tidur. Jadi kayaknya nih hobi ya. Ngegoes dari pagi di rumah itu biar bisa tidur lagi siang ini. Kalau di rumah ada yang gangguin katanya. Gue mikir gue pulang nyampe nggak ya, naik bus banget ya. Tapi gimana belakangan ada tips gak nih buat pesepeda Bang Haji? Lo hormatin dong lo orang yang bersepeda. Udah ada jalurnya ya? Udah ada jalurnya. Kalau orang kadang naik sepeda gue taat dengan jalur yang ada. Ini yang beresik kadang motor, bus. Oh iya. Bukan potong begitu. Kadang ada yang juga parkir di jalur sepeda, dia parkir. Ada parkir. Iya kan? Gimana? Memang ada urutannya. Jadi yang diutamakan itu adalah hormatilah pejalan kaki, ya kan? Itu yang diutamakan tuh. Makanya trotoar di Kemang, di Sudirman tuh lebar-lebar tuh. Karena jalan kaki salah satu transportasi dengan kaki sendiri. Jadi kalau dibilang ngapain trotoarnya gede-gedein, bukan transportasi. Gue lagi ngejot nih, gue goes. Gue kenceng loh. Ada angkot. Angkot berhenti sembarangan aja. Iya benar. Aduh, begitu jalur sepeda lagi. Gue bilang, "Bang, mata lu buta lu. Udah asal lu supir angkot." "Bang, kalau gue bukan supir, kalau gue cincuner, gue nggak mau supir angkot," katanya. Direktur. Direktur Bang. Minimal anggota DPR gitu. Jadi hormati pejalan kaki dulu. Gue jadi baru paham setelah lo ngomong itu, bro. Kenapa tuh, Cak? Gue bingung selama ini. Jenderal Sudirman tuh kasih hormat. Oh, jadi ngasih hormat pejalan kaki dia. Ya bukan gitu juga, Cak. Emang itu lagi hormat. Itu emang dia hormat. Gue kira hormat buat pejalan kaki gitu. Jadi makanya kalau ada yang bilang trotoar digedein buat apa?
Ya itu fungsinya pejalan kaki. Karena memang polanya itu diutamakan sebisa mungkin orang jalan kaki aja dulu kalau emang rumahnya dekat, kantornya dekat gitu. Jadi tidak menambah kemacetan di jalan. Lah kalau sumpamanya rumahnya 70 kilo gimana mau jalan? Bukan. Ya kalau jalan 7 kan yang dekat gue bilang kan. Oh, iya. Yang dekat. Jadi memang diutamakan gitu. Jadi orang nyaman nih jalan kaki. Jadi transportasi umum kita jalan kaki tuh, misalnya ke stasiun kereta. Nah, nyaman kan? Nah, nyaman. Turun dari stasiun kereta jalan kaki lagi. Nah, Terus ke kantor. Iya, Dari nyaman. kantor jalan kaki lagi ke stasiun busway. Terus Dari kapan busway- kerjanya? Kapan kerjanya? Kapan kerjanya? Karena dia mau menunjukkan bahwa Jakarta itu nggak amburadul. Jakarta itu dapat penghargaan transportasi terbaik di Asia, di dunia. Catet. Tuh. Bukan karena fasilitasnya apa, tapi metodenya dan ide-ide cemerlang. Mungkin ya buat terbaik biar pelanggaran motor segala macam itu nggak banyak kejadian. Lu belum lihat emang videonya lagi viral. Orang bule kaget dia ke Jakarta dibilang udah kayak Jepang. Kenapa emang? Tuh, rapi Bang Haji. Rapi. Kota Jakarta Kota nih. Jakarta tuh transportasinya Tapi udah mulai kota tua nyaman. tetap tua ya. Ya, itu dia gue kasihan banget kota tua. Kita make over aja biar jadi muda. Coba itu. Iya. Tapi sekarang udah aman naik sepeda. Gue kan termasuk pencinta sepeda olahraga. Pencinta. Goes. Sekarang ini kan ini semasa pandemi ini kan banyak yang goes. Iya. Hormatin dong orang yang berjalan kaki, naik sepeda. Naik sepeda. Ini sekarang rame setiap Sabtu Minggu tuh orang. Ya, yang bersepeda juga kalau bisa berjejer. Nah, jangan itu. sampai nggak makan jalan banyak gitu. Iya, jangan Kadang-kadang naik sepeda sampai makan jalan banyak. Makan Iya, jalan. Makan jalan lah. Gue makan nasi kuning tadi. Coba itu. Sama sushi. Enggak, maksudnya ya jejer rapi gitu loh, satu baris. sepeda Jangan 3 baris 4 baris. Iya, Safnya diluruskan dan dirapikan. Belanda. Jaga jarak. Jaga jarak. Pokoknya udah kalau orang bilang bererot. Bererot bawah. Iya. Iya, udah kayak semut gitu. Sapnya satu sap aja ke belakang Iya, gitu ke ya. belakang. Jangan nyamping. Nah, gue mau gue tuh yang lain ngormatin dong. Lu pada punya alat nggak sih? Kan begitu. Kayak tadi gue bilang. Omelin aja Bapak Jidan, makanya emang begitu dia alatnya nggak ada. Makanya tadi gue bilang supir angkot main potong begitu aja. Maaf deh, yang lain jangan tersinggung. Kalau emang nggak mau di ini, ya kan? Tapi sekarang ada terobosan baru Bang Haji. Saya waktu ngobrol sama Papa Jidan di Cipulir, itu ada angkot namanya Jack Linko kalau nggak salah. Jack Linko. Itu AC Bang Haji. Angkot AC. AC. Nah, Dari mungkin Lebak Bulus ke Cipulir. berarti tuh SIM nggak nembak kali itu. Bukan hanya SIM nggak nembak, dia digaji sama Pemda. Digaji Bang Haji. Dia gaji sama Pemda, jadi dia kagak Berhentinya juga nggak sembarangan. berhentinya nggak sembarangan. Ada haltenya dia. Dan dia kagak ngejar setoran. Jadi dia kagak bakal nyerobot-nyerobot kayak begitu. Yang nyerobot-nyerobot itu pasti yang masih kejar setoran. Iya, jangan begitulah. Nah mudah-mudahan bisa semua angkot di DKI dan nanti yang lainnya seperti kayak gitu. Mudah-mudahan tuh Digaji sama Pemda. Jadi buat pelayanan masyarakat bawah nih yang suka naik angkot, nyaman, AC. Nah supir angkot juga nggak perlu kejar setoran karena udah digaji. Yang penting dia jalan. Jadi semuanya enak ya. Berhenti kagak sembarangan. Jadi Yang punya naik alat. angkot juga nyaman, tenang gitu loh. Yang bersepeda juga nggak was-was. Nah iya, dan yang naik angkot juga nggak boleh ngerokok dalam angkot. Itu satu akhlak juga. Kalau nggak ngerokok di angkot tuh akhlaknya nggak ada nih. Kadang-kadang supirnya ngerokok juga tuh kan kena ke belakang. Ngerokok itu di kantor nggak boleh. Jangan suka ngerokok loh. Emang di supir angkot ya? Hah? Pantesan curang buka kafenya telat mulu, lo ngangkot juga. Jadi kalau zaman dulu tuh kita lihat ya, apa yang namanya supir angkot itu khas. Tangan kanannya keluar. Duduknya miring. Duduknya miring. Iya. Nggak mau ngeliat ke jalan ya. Iya. Coba itu. Zaman dulu. Zaman sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang beda. Nggak ada duitnya. Kayak gile. Yang ada di sono jauh. Iya, dari transportasi yang dari kereta api sekarang udah juga jadi tertib ya. Tertib. Kalau kita lihat dulu zaman dulu susah bener kita ngegebah orang istilahnya Ada supaya di turun atas. di bawah, iya kan? Turun di bawah gimana sih? Ada di atas biar Ada turun di ke bawah biar turun ke bawah, maksud gue begitu. Ada di atas biar turun ke bawah. Ada di bawah biar turun ke atas. Tuh kan, Coba itu. ini karena ini nih apa namanya? Otak kanan sama otak kirinya belum sinkron. Jangan-jangan dia habis ketiban rebana biang.
Iya. Nah setelah ada penertiban gitu, stasiun dirapiin, jumlah armadanya dibanyakin, orang-orang juga cuman orang gokil doang yang naik di atas kereta kan. Cakep. Nggak usah pakai disuruh-suruh, nggak usah pakai hati-hati di atas kereta bisa kesetrum atau bisa celaka. Kasihanilah keluarga Anda di rumah, nggak perlu begitu lagi sekarang. KRL gue cepet bingung loh. Kenapa? Kenapa bingung? Kereta pertama dan terakhir untuk wanita. Jadi setelah itu nggak boleh naik kereta lagi tuh. Jadi pertama kereta keluar cewek. Ntar udah habis itu pertemuannya nggak ada cewek lagi. Yang terakhir cewek lagi. Oh begitu. Yang cowoknya mana? Itu. Bukan, itu gerbong. Oh gerbong. Gerbong khusus wanita. Itu gitu. bagus. Yang herannya lagi ada orang yang komplain gitu. Kok sampai gitu banget sih? Gubernur sampai kereta dipisahin gitu, disyariahin. Lah itu bukan urusan gubernur, itu urusan kereta api. Waalaikumsalam. Mana ini orang-orang warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di sini. Pak RT. Ya. Itu sepedanya siapa di depan? Sepeda family. Oh itu punya saya. Bukan yang ontel, ngapa jadi family sih? Ontel yang ontel. Pak RT ikutan klub bersepeda juga kayak di Beno. Ya, family bicycle club. Hebat saya. Roda 3 jadi safe riding. Saya gitu saya. Warnanya pink. Iya. Yang depannya ada boneka bisa gerak-gerak gitu loh. Safe riding. Sepeda ente jangan dideketin sama sepeda Pak RT. Kenapa emang? Ikut tua. Emang tua nular, Cak? Yang bener loh. Jadi kan nular. Saya makanya pakai sepeda family yang rodanya 3 biar saya nggak kelihatan tua. Awet muda. Coba lo, lu sering main sama dia berdua, lempet mulu tuh. Kembang jambu lu tuh banyak tuh. Coba itu. Itu bukan kembang jambu, Bang Haji. Kembang duren. Mbak, rambut saya tolong dicat, Mbak. Catnya dikepret-kepret sama mbak salonnya. Waduh, saya nggak jadi nyalon deh. Saya mengundurkan diri. Kenapa? Ini RT apa gimana? Ini ke Andre atau RT? Gara-gara dikepret-kepret nggak bisa. Ini PRT saya Parmin. Oh, Parmin. Iya. Nggak bisa. Kalau RT beda lagi. Pak RT, ini ada keluhan warga di sini. Warga mengeluh mulu, nggak punya akhlak warga. Apa meneh? Pak RT tiap 3 meter dikasih polisi tidur di jalan kita. Nah, itu Ini ada juga aturannya. ada aturannya, Teh. Nggak bisa semena-mena. Warga tuh kalau mau kemana lagi kalau ngeluh, kalau bukan ke RT. Sampai saya Enggak, kebijakan itu aneh-aneh aja, Ji. Gini, Setiap 3 meter polisi tidur. Setiap 3 meter polisi tidur. Harusnya lo kasih balai biar tidurnya bener, jangan di jalan. Siap mengayomi. Salah begini. Masalahnya gini, saya tidak mau apa yang pernah terjadi sama saya terjadi sama warga. Apa yang terjadi dengan dirimu? Saya kalau naik motor itu sering ngantuk gitu loh, Cak Keting. Oh, terus? Jadi makanya biar nggak ngantuk saya berpikir keras sekali saya. Sampai akhirnya otak saya mengeras gitu. Oh, jadi beku. Iya. Pantesan gua gak bisa mikir. Kalau biasanya saya lewat Jos itu tahu toh? Apa tuh? Zona selamat sekolah. Oh iya. Nah, itu toh. Nah, akhirnya saya itu yang biasanya yang sering baca, yang sering jemput anak sekolah tuh. Iya. Orderannya ke sini sesuai titik ya. Puas sampean. Jadi gini. Jadi terinspirasi dari hal itu, makanya di sini saya terapkan 3 meter sekali itu ada polisi tidur. Supaya jadi biar nggak ngantuk gitu. Ngilangin ngantuk. Ya. Tapi tingginya jangan segede pohon kelapa begitu dong, Teh. Justru kan challenge. Itu bukan pohon kelapa. Bukan polisi tidur, tembok Berlin. Ngaco aja lu, Cak, lu ngarang lu. Masih ingat di Tedo yang main zaman dulu tuh yang tinggi gitu lah, itu saya terinspirasi dari situ. Kalau pendek ya buat apa bikin gituan, buang-buang biaya menghaburkan. Saya berpikir beberapa tahun ke depan karena semakin hari semakin mengikis. Ya jalanan semakin tinggi gitu loh, Cak Keting. Kan ditambah lagi aspal, ditambah lagi coran segala macam. Nah, saya berpikir selama saya menjabat sebagai RT itu harus paling tidak ada nanti sisa terakhir masa jabatan saya ada sisa sekitar 20 cm 30 cm. Iya, kalau begitu caranya. Jadi ada bekas-bekas jabatan saya gitu loh. Kalau gitu caranya ngantuk kagak nyungsep iye. Baik itu daripada mati ngantuk. Saya berpikir begitu. Udah gue. Saya luar biasa. Oh, bikin inovasi. Kalau di RT lain biar jalan orang pada pelan dikasih polisi tidur. Iya. Lu jangan kasih lagi polisi tidur. Lu kasih batu nisan. Tuh. Jadi pada kagak boleh ngebut pelan-pelan. Coba itu. Mereka pada ziarah. Ya biar pelan. Dikira kampung kita kampung angker. Jadi salah satu hal lagi ya, Cak, ini saya kasih tahu sama Pak Haji juga ya. Semua gang-gang itu mereka pada pakai portal. Nah, saya pakai polisi tidur setinggi 1 meter, 2 meter gitu. Ya, tapi jaraknya 3 meter tuh gimana ceritanya sih? Warga kita naik motor bukan naik kuda. Batin, kagak aja lu, Teh. Tapi di kampung kita ada portal tuh.
Yang ada portal, tapi itu polisi tidurnya segede portal. Jaraknya 3 meter juga jadinya. Jangan kasih polisi tidur. Lagi juga saya satu hal lagi, saya juga buat anak-anak nih jangan biar gak main gadget lo gitu Cak Kiting. Nah, terus? Gini Pak Haji, mereka jadi main petak umpet. Kan ngumpetnya tuh di balik portal. Lah kalau ada motor kelindas tuh bocah. Bodoh amat. RT gak ada alat. Warganya ketabrak motor bodoh amat. Satu hal lagi ya, karena sini tolong lihat segala kebijakan saya, dicermati secara teliti gitu loh Cak Kiting. Kenapa saya bikin 3 meter? Jadi tidak ada orang yang parkir di pinggir jalan. Mereka nggak punya rumah, nggak ada garasi, nggak mau beli mobil. Ya gimana mau parkir? Nggak bisa parkir toh? Nggak bisa parkir. Jadi ada yang parkir di lingkungan kita aman. Orang gangnya aja kagak bisa masuk mobil. Kayak lu kalau bikin peraturan, lu jangan enggak aja. Masa lu bikin peraturan orang yang tidak mampu dilarang beli mobil? Ya dia emang udah kagak mampu, kagak mungkin beli mobil, nggak boleh bikin peraturan. Itu namanya berarti nggak ada akhlaknya dia. Iya, nggak ada akhlaknya. Gimana nih Ji? Begini mulu nih. Karena gitu Pak Haji, makanya saya bilang ya yang pelecehan namanya. Yang punya mobil nggak punya garasi parkir di pinggir mobil nggak ada akhlak toh. Iya. Terus yang motor, knalpotnya cengkreng kan. Berising. Nah dengan tingginya portal, mereka nggak berani ngebut Cak Kiting. Pelan, dia dorong, dia angkat gitu. Jadi nggak berisik. Salah, motor trail pada beli itu. Cempreng-cempreng semuanya pada ngetril katanya. Bagus nih tracknya nih katanya ya. Ya, dia emang buat loncat-loncat gitu. Saya sudah pakai distribusi itu 300.000 sekali masuk untuk motor trail. Mahal. Karena ke Gunung Dari Bromo. pemerintah pusat subsidinya sedikit buat RT. Saya berpikir keras bagaimana caranya untuk memajukan RT 69 ini. Teh, lu lama-lama minum air keras aja deh, Teh, biar keras benar. Ya pernah saya coba. Retribusi itu semua diatur sama perda, sama peraturan. Ini bukan peraturan perda RT. Iya. Itu bukan perda namanya. Peda, lu tau peda? Ikan perda. Iya itu. Gimana Pak Haji? Jadi pokoknya ini Pak Haji nasihatin aja nih RT nih. Tapi saya sudah punya solusi juga loh di itu. Jadi saya ada sebenarnya kalau warga tahu itu ada satu celah buat masuk ban motor doang. Bisa dibuka itu. Apanya? Celah, jadi di antara polisi tidur ada satu celah yang kadang-kadang kan suka ompong tuh celahnya. Buat motor aja masuk naik. Lah kebanyakan nyelip itu di situ. Orang pada sering jatuh. Motornya bannya masuk, bodinya enggak. Kurang lebar saya. Iya itu. Salah lagi saya. RT udah nggak ada halaknya nih. Halak udah nggak ada. Iya. Kita bingung kebijakannya Ji. Iya. Orang minggu kemarin disumpahin mati. Endingnya disumpahin mati. Warga disuruh memahami pemikiran dia. Iya. Yang kagak bisa dipahami. Yang nggak bisa Saya dipahami. penguasa di sini ya. Ingat, saya penguasa di sini. Lu jangan kayak berak-berak meja kayak kampanye aja. Jadi warga harus memahami saya, peraturan saya. Iya, Karena gini. Saya itu visioner. Emang kita nggak mau yang masuk jalan di kampung kita Ngebut-ngebutan. nggak mau. Betul nih. Betul. Cerdas. Iya, tapi kalau polisi tidurnya 3 meter ya keterlaluan juga Teh. Ini 3 meter tingginya apa jaraknya nih? Tinggi juga. Jarak dan tingginya 3 meter. Itu tembok rumah gue aja nggak segitu. Tembok rumah gue. Ini juga dalam rangka mengantisipasi karena curah hujan mulai tinggi nih Pak Haji ya. Jadi kalau banjir cuma sampai di depan gang doang. 3 meter tinggi loh. Dan Cuma kagak ada yang bisa lewat, mobil nggak bisa lewat. Lu mau kelewatan, Teh, kelewatan. juga agar masyarakat tidak konsumtif. Jadi nggak ada yang namanya tukang bakso lewat. Iya. Tapi penghasilan juga kagak. Lu orang dagang di komplek lu nggak boleh orang lewat. Boleh Pak Haji kalau memang dia bisa. Lu sengaja supaya nggak masuk. Iya. Di komplek Jangan lu. sih, anaknya nggak ada. Itu warga disuruh kalau mau beli, mau jajan, mau apa. Loncat gimana. tembok. Jadi kayak ini, kayak terinspirasi dari bajunya Mas siapa tahu namanya? Santo. Mas Santo. Kenapa? Benteng Takeshi. Saya terinspirasi dari. Itu game show. Ini game show, ini komplek. Lu sama aja mengkarantina komplek supaya orang komplek pada mati nggak keluar-keluar. Ya makanya kan mereka sebulan sekali harus belanja memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Gitu loh. Ya emang orang pada sebulan di rumah doang kan perlu kerja.
Silakan bekerja, saya nggak ngebatasi untuk mereka bekerja. Ngebatasi gimana? Saya tidak membatasi itu. Sampai saya tidak pasang portal di depan gang loh. Itu RT 69 doang yang begitu. Jangan gebrak-gebrak meja bunyi duduk. Kampanye udah lewat. Dia udah dapat jabatan, lunya kagak. Udah lu belain dia. Begini, coba kalian perhatikan ya semua rakyat saya ya begini. Saya tuh kurang apa meneh, ya toh? Cakep kurang. Yang jelas kurang aja. Kurang. Tinggi kurang. Kurang semua, Kurang. Semuanya kurang. Ajar aja kurang. Coba itu. Ahlak kurang. Gini, jadi satu hal lagi yang memang ini tolong pahami segala kebijakan saya, tolong lihat dari segala angle, segala sisi ya. Bentar gue lihat angle. Udah gitu atur aja. Yang ke berapa tadi? Udah mungkin yang kelima atau yang keenam ya, saya forget pokoknya ya. Jadi yang keenam itu saya menghindari adanya tindak percurian. Jadi tidak ada istilahnya di TRT 69 ini tidak kasus untuk pencurian kendaraan baik mobil maupun motor itu 0%. Ya orang juga kagak bisa keluar, Teh. Salah dia. Kenapa dia masuk kalau nggak bisa keluar? Tidak saja. Bahkan Batman ini. Itu bukan jembatan Batman, itu yang orang ada itu apa namanya itu? Labirin. Labirin komplek. Bisa masuk nggak bisa keluar, bisa keluar nggak bisa masuk. Susah. Labirin anaknya siapa, Cak? Coba itu. Yang kesian ada orang yang bunting. Ya mau melahirkan. Ada lakinya nggak? Ada. Apa ada lakinya? Kalau emosi, nggak nanya dong ini emosi. Orang ke bawah saya. Kadang-kadang kan gue nanya doang. Kalau nggak ada lakinya biar gue biayain gitu. Kok lo marah, Cak? Coba itu. Jangan-jangan lu yang lakinya. Dia yang bunting. Dia ngomongin orang bunting kasihan. Sekarang orang bunting punya akhlak nggak? Kalau di Malaysia itu nggak punya akhlak, karena dia masih larinya ke rumah sakit korban laki-laki. Iya. Nah, kenapa sih saya batasi per 3 meter? Jadi supaya mereka juga ini punya jemuran cicak ini. Nah, untuk menjemur pakaian, 3 meter, kasur. 3 meter nih. Orang lagi hamil tua. Iya kan? Begitu gujelakan pertama udah bukan 1 tuh. Iya. Gujelakan kedua bukan 2 tuh. Sampai ke-9 udah ada lagi. Jadi itulah. Makanya saya kan kondisi seperti saat ini ya, kita krisis ekonomi segala macam. Nah, itu yang memang saya jembatan di situ. Saya visioner loh. Tapi dia perlu ke rumah sakit tapi sudah melahirkan. Bukan apa-apa, masalah yang ke-9 itu depan rumah gua persis. Ya boleh ya, itu pos satpam dekat rumah gue. Nah, nanti di situ ada peluang, Bos Bro. Di situ jadi rumah bidan. Rumah bidan. Terima kubur ari-ari gratis. Coba jadi, itu. Orang-orang pakai lampunya kan cuma lampu 1 ya. Bos Bro nanti pakai lampu neon. Jadi ada 9 atau 10 ari-ari. Rumah gue itu sekalian kantor manajemen artis, bukan manajemen ari-ari. Yang kesian lagi, Bro. Orang yang habis pulang sunatan. Iya kan, diboncengin motor sama bapaknya, kan duduknya miring tuh. Begitu gujelakan pertama, aduh, gitu kan, ngilu kan. Gujelakan kedua, aduh. Yang ke-9 berdarah-darah dia. Laku dangdut tuh berdarah lagi. Data teknologi. Itu benar-benar karena sunatannya pakai bengkong. Beda. Kalau sekarang laser kagak. Sekarang ini gini loh. Mau undak-undak lompat-lompat udah. Coba itu praktekin. Orang dulu. Begini gimana Pak Haji? Udah-udakan lagi ya. Udah-udakan sampai melet. Itu mah video mirip artis. Mari kagak ada orang-orang seorang pun di sini. Ini kita live Facebook juga, Ki. Lu kalau mau ngomong lihat dulu udah langsung belum di situ. Kagak, bodoh amat. Kagak peduli, gua kagak ngerti teknologi. Iya, lu apa sih live Facebook? Emang ada yang nonton? Buset. Gak ada yang nonton. Gak ada. Ya ada lagi. Kagak ada yang nonton mah gitu. Nanti juga ini kan akan dilempar ke YouTube gitu. Jadi yang kuat lo ngelemparnya. Insya Allah orang biasa nimpuk capi gitu. Gue perlu bantuan bilang gua mah hebat. Kayak Andre naik motor gede. Yoi. Emang bisa? Triumph. Sorry, itu bukan merek motor. Itu merek PH. Salah gue ngomong kadang-kadang ya. Itu tangan ngapa begitu aja? Emang stang tinggi ya kayak stang? Iya. Orang kalau pakai stang tinggi turun masih begini aja nih. Encok. Coba itu. Biar kayak anak muda sekarang. Selera gue. Dulu kan gue pak boy. Lo kagak tahu.
tahu sih. Maksud lo? Kagak ngerti. Gue kagak ngerti apa-apa. Jadi gitu, enak gitu kan, ngangkat ke atas gitu enak. Keteknya jadi kagak basah keteknya, jadi kering terus. Oh, coba angin nih. Coba itu. Lo kan motor bebek ya? Bukan. Oh, lo kalau motor bebek kasih daging. Emang kenapa? Ntar jadi motor Tiger. Agak percaya. Gua aja kagak percaya gua. Sekarang udah nggak boleh motor bebek. Emang kenapa? Sila pelat ada empang pengen nyebur aja. Itu mah lu, Bro. Gitu. Ya, pada kemana? Lagi pada ada acara ulang tahun. Pada makan sushi ya? Ada ulang tahun, ada ulang tempat tahun. ini Kak. Oh iya, ke-14 ya. Tika namanya Tika. Iya. Ada lagunya tuh, Tika teringat akan Dika. Ari Lasso ya. Oh, itu Jika. Oh, Jika. Iya, Jika. Beda ya? Beda. Lo kadang-kadang suka begitu, Bos, Bro. Itu kenapa diganti? Pendengaran sama otak kadang-kadang nggak sinkron. Lu mah. Lah emang saya suka makan sinkron bakar, sinkron lebus. Itu singkong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Robi. Gue ngomong sama lu banyak-banyak istighfar gua. Saya kan mau memperbaikin akhlak Aki. Iya sih, tapi kagak gitu juga, Bos, Bro. Ya lagian Aki naik motor gede, kagak aja. Mengenang masa lalu. Lalu bukan masa lalu, masa bodoh. Kan di RT 69 katanya treknya bagus buat naik motor. Gajlukannya tinggi-tinggi, keren itu Parmin. Oh, orang itu tembok kuburan. Itu Parmin apa hubungannya sih sama si Aki-Aki ini? Saudara jauh. Jadi begini Cak Kiting, kadang-kadang kita suka diskusi. Sampai malam, 4 hari 4 malam. Cuma ngebahas itu masalah apa namanya? Tanggakan itu, polisi tidur gara-gara itu. Yeah. Ini ada Aki di Pak RT. Biarin aja si Parmin lagi makan, jangan digangguin dia. Entah kelaparan. Dia kalau kelaparan suka ngacak-ngacak sampah bocah itu. Aduh, agak jauh-jauh itu bocah. Ya, hati-hati kalau lewat gang kita. Emang apa? Itunya polisi tidurnya tinggi-tinggi. Ya, dia malah demen. Hah? Malah demen, dia kata tracknya bagus katanya. Iya, keren. Ya emang dia 11-12 RT sama Pak. Itu kan saran dari gua ya. Gua bilang sama Pak iya. Pantesan. Gue lihat di Jogja sono ada sepeda tinggi-tinggi, begitu ada mbah-mbah kan turun tuh dia tuh pada tuh pembangun sepedanya kan ya. Wah, kita waktu di sini juga gitu gimana kita kasih challenge warga nih, gue bilang begitu. Keren lo, Cing. Jaki kita gak tahu. Lu diunjalakan 1, nyawa 1 hilang. Unjalakan 2, nyawa 2 hilang. Iya kan? Emang nyawa lu ada berapa? Nyawanya ada berapa? Dia 9 kayak kucing. Ini ngomongin lagi soal akhlak nih. Ya ini Kak Andre nih, jangan salah nih, Kak Andre nih bukan RT. Kak Andre. Iya. Biasanya dia yang ngomongin ini nih, ini pasti dia melotot nih. Iya. Dengerin enak. Pasti disumpahin mati lagi nih. Gitu. Gue takut banget kalau ngomong sama Babe. Kadang-kadang omongannya nggak bisa ditebak. Kadang-kadang gue lagi nyetir mobil. Iya. Jangan deh. Tapi sering kejadian juga, bukan mobilnya, gue lagi goes. Ada cewek. Terus yang gue bingung nih zaman sekarang selalu pakaiannya di jalan raya pakai yang mini-mini. Pakai mini-mini. Nah, pertanyaan gue, dia punya akhlak nggak sih? Dia punya akhlak Pak Haji, tapi kagak punya bahan. Gitu. Zaman sekarang, bayangin aja. Gue lagi naik sepeda goes. Gue nggak lihat. Saya. Jangan kedip aja, udah jangan kedip. Gue lihat dosa. Jangan kedip aja. Kayak begitu jangan kedip. Jadi kalau yang pertama itu nggak sengaja, itu nggak apa-apa. Makanya supaya itu jangan kedip-kedip tadi. Lihatin aja terus. Nabrak dong gue. Coba itu. Nabrak nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Yang penting kagak dosa. Dia balas dendam. Bang Haji disampain mati baju. Aduh. Jangan begitu Kak Andre. Ini Aki-Aki. Kalau diboncengin di belakang lihat yang begituan, kepalanya memelintir. Gue pernah ya diboncengin Cak Kiting. Ada begitu, ada bang cewek kurang bahan ya. Gue bilang gini, Cak tunggu Cak, gue mau tukar posisi ngadep belakang. Gue bilang begitu. Ini naik motor, naik mobil masih mending bisa lihat spion. Gue lagi survei. Sebentar apa namanya?
di RT 69 ini banyak orang kurang mampu enggak kan? Salah satunya cewek itu kurang mampu, dia kagak berbeli bahan. Berarti dia nggak mampu ya? Kagak mampu, kasihan. Mesti kita ayomi begitu. Yang kayak begitu, iya. Lu lihat dong dia tuh punya hak. Lu lihat aja sepatunya ada haknya. Itu siapa tuh? Iya. Hak untuk disantuni. Coba itu. Kan gue bisa berhentiin dia, gue bakal terangin baik-baik. Makanya Pak RT ini kalau sebagai emang kurang bahannya, jangan dipakai sekalian. Coba itu. Bukan bajunya yang nggak dipakai. Lu sering nggak lihat nggak lu juga kadang-kadang cewek tuh dia buka aja buat nih gue nih dibuka. Emang pernah Ji? Di mana Ji? Bagi linknya. Itu lihat di mana ada linknya ya? Sherlock Ji. Coba itu. Sekarang ini lagi rame. Gue nggak sengaja gue buka nih gue. Iya. ini nggak sengaja bohong, bilang minta di grup. Gue lagi lihat di grup di Facebook. Tentu ada buka. Nih, gue nih, emang kira dia yang buka. yang naik bus, Cewek, pakai baju cewek, cowok? kotak-kotak merah. Pakai baju kotak-kotak merah saya udah lihat. Saya belum. Coba itu. Ini kuota makanya. Itu bisa dilihat seluruh dunia orang. Ya, itu zaman kesalahan. sekarang. Dia pengen viral tapi dengan hal yang negatif tuh. Enggak negatif. Kenapa emang? Positif melendung. Coba itu. Kalau negatif itu coak, kayak waktu kemarin kita bikin apa kubangan. Nah itu negatif namanya. Itu maksudnya akhlak dia negatif. Tuh cewek kagak punya akhlak. Tapi punya kuota buat ngupload. Jadi akhlak nggak punya kuota. Yang penting buat itu. buat bisa upload supaya bisa terkenal. Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting punya kuota. Dia sewot. Bahaya. Dia Ini sewot. alirannya udah beda nih. Iya. Alirannya udah kayak artis yang itu. Nih kota, Bu. Coba itu. Yang berani masuk neraka biar ketemu sama artis katanya. Pak Armin udah ngomong 2 bulan lalu, dia mau bikin kampung ini kampung viral gitu. Lo kagak denger. Viral yang bagus, hafiz Quran viralnya. Ini masa viralnya gara-gara kurang bahan? Sekarang kalau orang nggak pakai baju kan bagus. Bagus dari mana? Anaknya nggak ada. Itu. Lah kalau anaknya yang kagak ada, bajunya kagak ada. Kasih. Nggak bisa bedain ini bocah. Kalau dia kagak ada bajunya, lu kasih kain sarung suruh keredongan. Tuh begitu. Ini gini. Tapi tengahnya bolong juga. Ya jangan. Sampai sekarang agak pernah viral kampung kita perasaan. Iya kan? Udah polisi tidur 3 meter, polisi tidur kagak pernah viral. Ini lama-lama Kita coba tanya Iya, Parmin. Ini yang sekali buka baju nih gue nih. Mending dibuka tinggal maaf. Tinggal itunya dah. Ya barangnya. Allah. Ya Allah, mana ngapa nggak dikasih lihat? Coba itu. Bagi linknya. Kenapa itu? Karena nggak dicekal itu. Gue bingung. Bagi Tangkap. Nggak dicekal Jadi gitu. sebenarnya bagus itu, ada spanduk-spanduk reformasi akhlak, revolusi akhlak. Apa ya? Begitu ya? Iya. Ya bagus biar akhlaknya Jangan pada berubah. diturunin. Lah lu ngapa lu turunin ke? Dia nggak demen. Lu mentang-mentang RT, lu bukan RT ya? Saya gini loh. Jadi tolong dipahami kalau ke gue Ini RT hati-hati. begitu ya gue ya. Gue sebenarnya gini, gue udah lama hidup di dunia ya kan. Nah, salah satunya yang gue pelajari dari Pak Ustadz zaman gue ngaji nih ya. Kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan. Salah satunya itu. Kita menikmati Itu bukan salah satu, itu salah banyak. Coba itu. Gue mau ngomong belum direkam. Kelihatan semua. Cakitin ketutupan mic gue turunin. Jadi kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RT nih yang gara-garanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu 2 kali datang masa salam sampai 2 kali juga. Ya, kali ini saya Itu aki-aki mana aki-aki yang tadi itu katanya Mang? udah saya air kerasin. Kali ini saya terima kasih kepada seluruh warga yang telah datang untuk meresmikan polisi tidur 3 meter. Idih, siapa yang mau? Kagak aja lu, Ki. Kalian datang buat ikut itu? Orang kita lagi di kafe pengen ngopi. Kalau menertibkan supaya orang nggak ngebut-ngebutan, supaya orang punya akhlak yang bagus di jalan, bukan begitu caranya juga kali Pak RT. Iya kan? Polisi tidur boleh jaraknya tapi yang wajar, itu juga ada aturannya. Tingginya berapa, lebarnya berapa, Supaya jaraknya orang nggak berapa. ngebut malah jadi bikin bahaya kan juga repot. Siapa Pak yang RT. bikin aturan begitu siapa?
Nah, lah ada peraturan di Gimana peraturannya? Di googling, makanya di googling ada tuh aturannya. Gitu. itu lo suruh balik lagi tadi. Review. Itunya yang tadi tuh siarannya dia yang tadi. Yang mana tuh? Rekamannya dia tadi, omongan. Oh iya. Pak Haji iya. kenapa tuh ada tamu melihat Iya, saya suka Pagi ngomong tahu, siang ngomong tempe soalnya. Enggak udah sekarang ini akhlak nih kita benerin dah. Masing-masing. Semuanya punya kesadaran diri. Iya kan? Jangan ini gara-gara pakai sorban. Enggak perlu jangan buka baju dan bawahan di Tempat umum. Tempat umum atau sosial media nggak boleh. Nggak boleh, udah. Kecuali gitu aja. Gitu aja. Sekarang mau dibawa kemana ini kita nih? Wah, ya kan coba, itunya coba. gitu. dia mau di mana nih kita nih ya? Ini bocah ini namanya. Kita lagi rahasiain namanya. Mau di mana nih kita? Ini kita. Ini udah maksudnya mewakilin kita semua nih, ya kan? Dia mau dia apa? Mau rusak-rusak sendiri. Ya, janganlah. Jangan merusak bangsa dengan hal-hal demikian lah. Kasihan yang nggak bisa bangun lagi. Tumben ngomongnya rada beneran Pak RT. Jangan merusak hal-hal yang demikian. Kasihan yang nggak bisa bangun lagi. Mati namanya itu. Mati kagak bangun lagi mati. Wafat. Ada dua kemungkinan dia nggak bisa bangun lagi. Kalau nggak ketiban portal, ketiban tembok loh. Ya harus bangun lagi. Gini, bro, gimana Pak Haji? ini kan udah malam nih. Udah malam nih waktunya. Lu mau berangkat pulang dekat Pamulang. Gue jauh rumah gue. Gue duluan aja dah. Lu tutup nih warung. Kape. Gue bilang gue warung ini mah. Sama aja. Kopi kagak, makanan kagak, warung gue kata. Warungnya dibuat tidur doang sama Pak Haji. Gue pulang duluan. Ji, Oke, ada iya. pulang duluan ya. Iya, Ya, assalamualaikum. Hati-hati Cak. Kenapa? Bayar dulu ini belum bayar. Tinggal aja. Ya udah kalau gitu. Kita tutup ya. Kita tutup aja. Pokoknya kita akhlak kita jaga nih keluarga kita. Jangan ikut-ikutan gile sama media TV, sama media lain. Jangan yang gile malah diviralin terus diundang lagi. Akhirnya kita jadi muke gile. Udahan dulu ya.